Oh, apa-apa. Ini tak kawinnya. Ini nak bos. Ini bos. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini, dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari pada malam ini dan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga salawat dan salam terlimpah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini sesuai dengan permintaan membahas surat Yasin ayat 12. Tentu pembahasan ini tidak sekedar mengetahui arti, tapi juga bagaimana tafsir tentang ayat ini dan apa latar belakangnya. Ayat 12 dalam surah Yasin menjelaskan tentang bagaimana manusia kelak dibangkitkan oleh Allah sesudah kematiannya, dan Allah tabaraka wa ta'ala akan membalas apa-apa yang sudah dikerjakannya dalam kehidupan dunia. Bagaimana bisa tahu hal itu? Karena Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya. Seluruh aktivitas perbuatan manusia itu dicatat oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyil mauta, menghidupkan orang yang mati, wa naktubu, dan kami mencatat, ma qaddamu, yakni apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan dunia ini, wa atharuhum, bukan hanya pekerjaannya tapi bekas-bekas pekerjaannya.
Bukan hanya aktivitas orangnya, karena aktivitas manusia ini ada dampak, ada peninggalan, ada ada petilasan. Kalau orang bilang peninggalan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas apa yang telah mereka kerjakan itu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu, semua itu dicatat di dalam kitab induk, kitab yang nyata yang bernama Lauhul Mahfuz. Sebetulnya ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, itu pada ayat yang ke-11. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya bertugas menyampaikan sebagai basyiran wa nadhira, membawa berita gembira dan memberi peringatan. Maka di sini disebutkan tentang salah satu di antara keduanya, yaitu memberikan peringatan. Innama tunziru, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan. Man, yaitu orang-orang yang ittaba'a dzikra, yang mengikuti adzikra, yaitu Al-Quran dan apa saja di antara risalah yang beliau bawa. Nah, di situ disebutkan orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah orang-orang wa khasyiyar rahman, orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau nggak takut kepada Allah, nggak akan mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dipersiapkan untuk kehidupan akhirat. Kemudian fabashshirhu, kami memberikan kabar gembira kepadamu bimaghfiratin, dengan ampunan. Itu di akhirat, ampunan di akhirat. Wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Ini hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, yang yakin kepada kehidupan akhirat. Maka nanti semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia itu akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan di dunia ini. Karena di akhirat adanya cuma tiga, yaitu azab, kemudian ampunan, dan ridho. Kata Allah dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ayat berapa Ustaz? Ayat 20 surah Al-Hadid, surah 57. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan.
perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Digambarkan kehidupan dunia ini seperti apa? Seperti petani yang menunggu air hujan yang turun untuk menyuburkan, menyirami tanaman-tanamannya yang tampak menyenangkan hati para petani. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi, summa yahiju fatarahu musfarron. Apa katanya? Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Fayakunu hutama. Setelah itu hancur, tidak berbekas sama sekali. Itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah sebutkan, wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun wa ridwan. Apa kata Allah? Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Nah, di situ disebutkan 3. Bahwa ampunan itu nanti ketika kita berada di akhirat. Tapi ada 3 pilihannya. Adzabun syadidun wa maghfiratun minallah, yaitu ampunan dari Allah, wa ajrun wa ridwan, yang terakhir yaitu ridho. Kalau sudah dapat ridho, selesai, finish. Karena Allah sudah tidak akan pernah marah setelah itu kepada seorang hamba. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Dan kehidupan dunia ini tidaklah hanyalah kesenangan yang menipu. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan tentang sebab turunnya surah Yasin ayat 12 itu. Berkaitan dengan beberapa sahabat yang rumahnya jauh dari masjid. Sehingga mereka ingin dekat dengan masjid, bangun rumah dengan masjid. Kalau tidak salah mereka adalah dari Bani Salimah. Dan mereka berharap supaya bisa sering datang ke masjid karena dekat rumahnya. Tapi Nabi menyuruh tetaplah kau tinggal di sana. Kenapa? Walaupun kau jauh, jejak langkahmu itu dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah akan tetap menulis, yaitu perbuatan yang kau lakukan di dunia, termasuk ketika kau mendatangi masjid. Tentu bukan hanya itu, semua aktivitas dan juga bekas-bekasnya akan ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Silakan baca tafsirnya. Ayo Pak, nggak ada. Yang pegang Quran, yang pegang tafsir, ya. Yang pegang hadis. Silakan. Ayat 12, mulai ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, yakni kelak di hari kiamat. Nah, bukan waktu di dunia. Tak mungkin ada orang yang sudah mati hidup, kecuali yang memang sudah dinas dalam Al-Quran. Orang yang pernah mati hidup kembali, diterangkan dalam beberapa ayat Quran, surah Al-Baqarah, untuk menunjukkan bukti bahwa manusia akan dibangkitkan. Menghidupkan orang yang sudah mati itu sudah jelas, nasnya sudah ada, tidak mungkin bertambah lagi. Bahkan sampai yang dibunuh Dajjal mati hidup lagi, itu sudah ada nasnya, ada dalam hadis. Maka tidak akan mungkin ada orang sekarang yang mati hidup lagi. Berarti waktu itu belum mati. Mungkin mati apa? Suri apa sisir?
mati syuri. Karena yang dinas Quran hidup lagi setelah mati sudah ada, nggak akan bertambah lagi. Nah, yang dimaksud nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang mati, yaitu mereka, orang-orang yang telah hidup di dunia ini, walaupun dia hidup hanya sebentar, akan dihidupkan setelah kematiannya. Semua bayi-bayi itu akan dihidupkan semua, termasuk bayi yang baru lahir krocok dikubur akan dihidupkan. Ditanya apa sebab dia dikubur. Lanjut. Di dalam makna ayat terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa Allah SWT dapat menghidupkan hati orang yang dikehendakinya dari kalangan orang-orang kafir yang hatinya telah mati karena kesesatan. Maka Allah memberinya petunjuk kepada jalan yang benar sesudah itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah sesudah menerangkan tentang orang-orang yang hatinya keras di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 17, yang artinya, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Firman Allah, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Semua amal yang telah mereka kerjakan dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan dihadirkannya Raqibun Atidun, malaikat pencatat. Kapan sejak dimulai pencatatan itu? Kapan? Gara-gara apa dilakukan pencatatan oleh malaikat? Hah? Gara-gara Nabi Adam lupa kalau dia sudah memberi umurnya kepada cucunya. Siapa? Halo? Tuh, belum saya sampaikan di sini. Belum ya? Buka Tirmidzi. 3000 berapa? 3488 Tirmidzi. Ketika Adam baru dicipta, kemudian ditiupkan ruh. Iya. Ya, dicari kata kuncinya sambil saya terangkan sekilas. Tangan kanan, tangan Allah, kedua-duanya kanan. Setelah Adam bangkit, dia wahing. Apa? Wahing itu bersih. Alhamdulillah. Dia ucapkan kalimat itu. Kemudian dijawab oleh Allah, yarhamukallah. Maha suci, semoga Allah merahmatimu. Kemudian Nabi Adam disuruh datang ke malaikat. Datangi malaikat yang sedang duduk-duduk itu. Ucapkan salam. Setelah itu Adam pun balik setelah mengucapkan salam. Dan kemudian Adam diperintah untuk memilih dua tangan Allah yang terkepal. Nah, setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat keturunan beliau semuanya. Ada yang redup, ada yang terang, ada yang bercahaya, ada yang paling cemerlang. Siapa yang paling cemerlang itu? Baik, silakan Pak. Sudah ketemu. Setelah itu baru kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam menghadiahkan usianya kepada orang tersebut.
Ketika itu datanglah malakul maut menemui Adam. Berapa? 3077. Setelah Adam ditanya Allah mengusap punggung. Ya, coba dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setelah menciptakan Adam, Allah SWT mengusap punggungnya. Oh, bukan itu. Bukan. Adam memberikan usianya kepada keturunannya ini sebanyak 60. Sementara usianya orang ini hanya 40. Berarti berapa totalnya? 100. Adam berkurang usianya, tinggal berapa? Tinggal 940. Ketika malakul maut datang kepadanya, ditolak kedatangannya. Belum waktunya, malakul maut. Tapi malaikat maut pun membantah, Adam, kau lupa ya bahwa kau sudah memberikan usiamu, yaitu kepada cucumu, yaitu sebanyak 60 tahun. Maka Adam lupa dan mengingkari apa yang sudah dilakukan itu. Nah, sejak saat itulah kemudian dicatat seluruh aktivitas hidup manusia. Gara-gara Adam apa? Ingkar kepada apa yang telah dikerjakannya itu. Maka dihadirkan malaikat yang mencatat. Berapa? Sudah ketemu? Silakan. Nah, siapa keturunan Adam ini kira-kira, Pak? Halo? Siapa keturunan Adam ini? Yang bisa jawab dapat hadiah. Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Adik kasih, Pak. Mana? Hah? Apa ya? Di mobil. Suka pecel loh. Apa ya? Oh, buku. Pak, ditagih nanti ya bukunya. Ya. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan mengembuskan ruh kepadanya, Adam bersin kemudian mengucapkan, segala puji hanyalah milik Allah. Adam kemudian memuji Allah dengan izin. Rabb Adam kemudian berfirman kepadanya, semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Pergilah menuju para malaikat, yaitu menuju sekelompok malaikat yang di antara mereka ada yang sedang duduk-duduk. Katakanlah olehmu, semoga keselamatan bagimu. Mereka kemudian menjawab, bagimu juga keselamatan dan rahmat Allah. Adam kemudian kembali kepada rohnya. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya ini adalah ucapan penghormatanmu dan ucapan penghormatan di antara keturunan. Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum, dijawab oleh malaikat Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah kembali Allah katakan, itulah ucapan salam dirimu dan salam anak keturunanmu. Kemudian Allah lalu berfirman kepada Adam, sementara kedua tangannya terkepal, pilihlah olehmu manakah di antara keduanya yang engkau kehendaki. Adam menjawab, aku memilih tangan kanan rohku. Ikhtartu al-yamin, aku memilih sebelah kanan katanya. Padahal apa kata Adam? Sedang kedua tangan rohku adalah tangan kanan yang diberkahi. Wa kilta yadahu yaminun mubarakun. Padahal kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan dan penuh berkah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meyakini sifat Allah yadun. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsuutatan, terbuka. Tidak sebagaimana orang Yahudi dikatakan maghlula, tertutup. Tapi dalam kaitannya hadis ini, Adam diberi pilihan. Ternyata
Maka dari kedua tangan Allah itu terdapat siapa? Lanjut. Allah kemudian membuka tangan kanannya. Ternyata di sana tertulis nama Adam dan keturunannya. Seluruh keturunan Adam tertulis nama dan umurnya. Lanjut. Adam kemudian berkata, "Ya Allah, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Ternyata semua manusia telah ditentukan usianya di hadapan Adam. Ternyata di antara mereka, yaitu keturunan Adam, ada seorang lelaki yang paling bersinar di antara mereka. Ternyata yang paling bercahaya, bersinar itu bukan Nabi Muhammad. Maka Adam bertanya, siapa itu? Adam bertanya, "Ya Allah, siapakah orang ini?" Allah menjawab, "Orang ini adalah putramu Daud." Putramu Daud alaihissalam. Ditanya, berapa usianya? "Sesungguhnya aku telah menentukan umurnya sebanyak 40 tahun. 40 tahun Pak usia Daud itu asalnya. Setuan sampean. Kemudian Adam berkata, "Ya Allah, tambahkanlah usianya." Allah menjawab, "Itulah yang telah aku tetapkan untuknya." Adam berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah benar memberikan usiaku kepadanya sebanyak 60 tahun." Allah menjawab, "Terserah kamu." Rasulullah bersabda, Adam kemudian ditempatkan di surga sampai batas yang Allah kehendaki. Ia kemudian diturunkan dari sana, sehingga Adam menjadi orang yang menghitung batas usia diri sendiri. Rasulullah bersabda, malaikat maut kemudian mendatanginya, lalu Adam berkata kepadanya, apa katanya? "Sesungguhnya engkau datang dengan tergesa-gesa." Kamu tergesa-gesa, malakul maut datang ke sini. Turun wayai, saya ini masih usia 940. Dia lupa kalau 60-nya sudah dikasihkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Terus, "Sesungguhnya telah ditetapkan untukmu usia 1000 tahun. Malaikat maut menjawab, "Akan tetapi engkau telah memberikannya kepada putramu Daud 60 tahun. Adam pun kemudian mengingkari. Wa Adama ankara, Adam pun mengingkari, maka Sehingga keturunannya pun mengingkari. iya, wa ankara ibna, dan mengingkari pula yakni anak keturunannya. Dan juga Adam wa nasiya, Adam itu Dan bahkan lupa. Adam lupa. Wa nasiyat, dan juga maka lupa seluruh anak keturunannya. Jadi ingkar dan lupa itu sifat turunan. Sampai yang suka mungkir dan lupa itu sifat turunan dari siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Fal'an yauma idzin. Apa kata malaikat? Kata Allah saat itu? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Apa sabda beliau? "Sejak hari itulah malaikat diperintahkan untuk mencatat semuanya dan menyaksikannya." Iya. Maka dihadirkanlah yakni malaikat pencatat dan menyaksikan. Fanaktubu wa syahidahu, dicatatnya dan juga disaksikannya. Maka saat itulah yakni diperintahkan umira bikatbin wa syuhudin, diperintahkan oleh Allah ditulis semua apa saja yang dilakukan dan juga disaksikan. Ada dua, makanya nanti di akhirat semua nanti dihadirkan, pencatatannya dihadirkan, saksinya juga dihadirkan. Kata Allah dalam surat Qaf, buka surat 50 ayat 18, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ma yalfidu min qawlin, tidaklah satu lafaz ucapan yang diucapkan manusia itu, melainkan ada siapa?
malaikat. Ladaihi raqibun, malaikat yang mencatat, atidun, yang selalu hadir. Sejak saat itulah dicatat anak keturunannya sampai sekarang, sampai akhir zaman. Dicatat semuanya. Dan itulah nanti yang akan ditunjukkan di hari kiamat, pencatatan itu. Tidak sedikit pun yang tidak disampaikan. Catatan itu begitu rincinya. Baik, kembali ke tafsir sekarang. Surah Yasin ayat 12. Belum sampai kisah dari sebab turunnya ayat tersebut. Itu sahabat-sahabat Nabi yang ingin dekat rumahnya dengan masjid. Silakan. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, dan sehubungan dengan makna firman Allah dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ada dua pendapat yang mengenainya. Pendapat pertama mengatakan bahwa kami mencatat semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, juga jejak-jejak mereka yang dijadikan suri teladan sesudah mereka tiada. Iya. Jadi bukan amal perbuatan orang yang bersangkutan tersebut saja, tapi juga bekas-bekasnya. Mungkin pada waktu dulu di dunia, dia orang yang pertama kali ngadakan pengajian. Bukan hanya aktivitas ngajinya saja yang dicatat, tapi apa? Bekas-bekasnya pun dicatat. Setelah orang itu mati, pengajiannya jalan. Itu akan dicatat terus. Wa naktubu ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, wa asaruhum, dan juga bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya itu apa? Yaitu amalan-amalan yang terus berkembang setelah kematiannya. Maka orang yang merintis, mensponsori, mengawali amal perbuatan soleh itu pun akan tetap mendapatkannya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang mengerjakan satu aktivitas sunnah di dalam Islam, amalan-amalan yang baik yang dilakukan di dalam Islam, falahu ajruha, maka baginya akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan itu. Wa ajru man amila biha, dan juga orang-orang yang mengerjakan perbuatan itu setelahnya. Tapi ingat, ini bukan hanya kebaikan, termasuk kejelekan juga. Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengawali pekerjaan amal perbuatan yang buruk, yang asalnya tidak ada, dia pertama kali yang mengadakan, falahu wizruha, baginya adalah dosa apa yang telah dia lakukan, wa wizru man amila biha, dan juga dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya. Ojo enak tok, sing apik-apik tok, sing elek ya ditulis terus, dampak sesudahnya. Di suatu desa belum pernah ada tanggapan orkes. Sampean pertama kali yang nanggap orkes di desa itu ketika nikahkan anaknya. Setelah itu diikuti oleh warga yang lain. Antum akan mendapatkan dosa bukan hanya ketika antum mengadakan tanggapan orkes itu, yang di situ banyak kemagorotan, kemaksiatan, tapi orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mirip seperti yang dulu kita lakukan, yaitu nanggap apa mau? Orkes. Orkes, yo ke orkes tok, yo ludruk, yo campur. Pokoknya konser tanggapan seperti itu. Maka dosa-dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya itu akan diberikan kepada kita. Artinya semua itu akan dicatat, bukan hanya perbuatan kita, tapi bekas-bekas perbuatan kita, yang baik ataupun yang buruk.
Kemudian lanjut. Jejak-jejak mereka yang dijadikan suri teladan sesudah mereka tiada, maka kami membalas amal perbuatan itu. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya buruk pula. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, yaitu barang siapa yang mengerjakan suatu sunnah atau perbuatan baik, maka ia memperoleh pahalanya, dan juga pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia diajak tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia tiada tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Anaknya sering melihat bapaknya baca Quran setiap habis maghrib. Setelah bapaknya meninggal, Qurannya masih ada, rekalnya masih ada, sajadahnya masih ada. Itu termasuk bekas-bekas perbuatannya. Kemudian diikuti jejak langkahnya oleh siapa? Anak-anaknya. Ini pahalanya terus mengalir. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Wa atharuhum, dan juga bekas-bekas yang dikerjakan oleh bapaknya itu. Makanya kadang-kadang anaknya gak iso nerusno, mulai gak iso maca Quran. Kadang-kadang ada yang sampai wis timbangannya awak dhewe, termasuk anak durhaka gak iso nerusno, wis Quran iki diadiano ae wong sing ahli Al-Quran. Itu minimal itu, Pak. Yang mestinya yang melanjutkan baca Quran siapa? Dihadiahkan ke orang yang senang baca Quran, kira jaluk tulung ya iki tinggalane bapakku ya. Biasanya maca Quran sampai naik sing maca terus no. Tapi Qurannya wis lede. Kira-kira menerima nggak orangnya? Halo. Nggak sampean dewe ae sing maca. Aku gak iso maca, Cak. Sampeyan ae sing maca, Cak. Pokok setiap maca sampeyan pakai 1.000. Belum nggak kira-kira? Oh, dasar motor duit. Ada orang seperti itu. Orang tuanya meninggal, ya kan, pakaiannya disumbangkan ke orang. Ke siapa? Orang yang ahli ibadah. Nah, timbangannya didol, masih jadi duit, akhirnya dipakai oleh siapa? Belum tentu orang baik yang pakai. Ini termasuk bekas-bekas, termasuk bekas rumah juga nggak apa-apa, Pak. Bekas rumah yang disedekahkan, diwakafkan untuk kepentingan Islam. Ini bekas istri, yo. Halo, royoan. Itu urusannya orangnya, ya kan? Urusannya mendiangnya, bukan urusan kita. Ikhwat dan iman. Dan bekas-bekas perjalanan hidup kita ini banyak. Makanya jangan memakai atau membuat bekas yang buruk, karena nanti dosa yang mengalir. Bisa jadi nyuting pengajian begini, yang nyuting meninggal, aku gak medeni loh ya. Tapi dulu hasil syutingnya bisa jadi masih tetap berjalan. Mungkin nggak seperti ini. Selama YouTube belum tutup, selama Facebook belum buyar, ya mungkin nggak nanti bubar. Bisa jadi bubar sebelum dunia ini bubar. Bisa jadi Allah mematikan sistem satelit, mematikan sistem internet. Bisa nggak Allah matikan semua? Balik zaman dulu, nggak ada lampu, nggak ada internet, nggak ada listrik, balik seperti zaman Nabi Muhammad. Mungkin nggak? Mungkin, dan itu sudah jelas tanda-tandanya disyaratkan oleh Nabi bahwa perang akhir zaman kembali kepada senjata konvensional, panah, pedang, tombak, dan kendaraannya apa? Kuda. Itu nanti perang akhir zaman. Makanya gak salah nih antum belajar mana, gak apa-apa. Yang penting ojo mana ya ini wong ya.
Baik, lanjut kepada tafsir. Silakan. Hal yang sama dinyatakan di dalam hadis lain yang berada di dalam kitab Sahih Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya, atau sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya sesudah ia tiada. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, maknanya adalah kesesatan yang mereka tinggalkan. Tentu bukan hanya kebaikan, tapi juga kesesatan, sebagaimana pendapat dari Mujahid tadi itu. Kalau kebaikan yang mengalir itu jelas, paling tidak amal jariah itu ada pada 3 perkara. Hadis riwayat Abu Hurairah tadi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasati asya'in. Jika mati anak Adam, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah, sedekah yang diperuntukkan untuk kepentingan kaum muslimin, untuk Islam dan kejayaannya. Contoh bangun masjid, bangun tempat pendidikan, pondok pesantren. Selama tempat itu dimanfaatkan untuk ibadah, amal soleh, pahalanya mengalir terus. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nggak mesti jadi ustadz dan ustadzah, nggak mesti jadi guru, enggak. Ilmu yang bermanfaat itu siapapun bisa berperan di dalamnya. Walaupun dia hanya seorang bapak atau ibu, karena dia bisa punya ilmu yang diwariskan kepada anaknya. Makanya curi start sebelum orang lain mengajari, maka bapak ibu yang mengajari lebih dulu. Sebelum dia diajari oleh guru PAUD-nya membaca Al-Fatihah, antum sebagai orang tua harus mencuri start untuk mengajari dia, yaitu bacaan-bacaan yang paling utama. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, doa-doa sehari-hari. Jadi ketika anak itu membaca surah Al-Fatihah saat sholat, tiap hari kan sholat kan, maka pahala terus mengalir untuk antum. Jangan nunggu gurunya yang ngajari, kita orang tua yang pertama kali ngajari. Walaupun kita ini bukan seorang ustadz-ustadzah, bukan guru, mosok Al-Fatihah ka iso, mosok trikul ka iso, orang langganane bendino trikul nih sholat. Ajari anaknya pertama kali itu. Maka ketika anak itu membaca kalimat-kalimat itu, kita dapat royalti pahala. Nah, kita serahkan semuanya ke guru, ke ustadz dan ustadzahnya. Terus kita bagian apa ngajari ilmu, terutama ilmu din agama ini yang mengalir pahalanya. Ustadz dulu saya ajari kalimat bismillah, ya ikut tok tiba-tiba. Enak diajari bismillah kalau mau makan dan sebagainya. Untung saya esok ngajari bismillah. Saking ngomongin. Itu. Silakan punya ilmu yang bermanfaat. Kalau anaknya sudah wis kadung, ustaz, kalau wis gede, aku biyen sik nom biyen jahil, karo, sekarang ke cucu. Kan wis iso kulhu, dereng yang nopo niku kulhu. Nenek tak ajari. Diajari cucunya. Lopote cucu cicit. Ana sing wis duwe cicit. Duduk cicit sing muni cicit nang omahe duduk. Anaknya cucu. Siapapun di antara anggota keluarga kita, sebelum orang lain keluarganya dulu.
au ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga, awaladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Sudah adzan dulu silakan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekasnya. Apa yang dikerjakan saat waktu di dunia. Jika itu merupakan amal jariah, dia akan mengalir pahalanya. Termasuk di antaranya yang akan mengalir pahalanya yaitu anak yang saleh, yang selalu mendoakan. Lebih utama mana, Pak? Anak yang mendoakan atau anak yang soleh? Atau anak yang soleh ataukah anak yang mendoakan? Lebih utama mana? Hah? Anak yang mendoakan atau anak yang soleh? Anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh pasti mendoakan. Tapi kalau anak yang mendoakan belum tentu soleh. Bisa jadi kalau dia ingat saja dia mendoakan, atau merasa dia punya duit banyak, dia panggil orang lebon untuk doain orang tuanya. Ora iki satu sewung tuaku rek. Teko sak desa tak kei duit 1.000-an. Mulai tak kei Berkat. koro sampean. Sering teko. Mantap. Belum tentu seandainya satu orang, satu desa, satu orang dikasih 1 juta karena saking kayanya, belum tentu doa mereka diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Karena bisa jadi dia datang berdoa bukan karena Allah, tapi karena apa? Berkat. Cukup punya anak satu saja yang soleh, itu bisa mengalahkan ribuan jutaan orang yang berdoa. Sementara apa? Perut-perut mereka belum tentu steril dari yang haram. Padahal itu penghalang doa dikabulkan. Coba yang hadir itu. Belum tentu perutnya steril dari yang haram. Sing kono hobi mangan suike alias kodok. Sing sebelah kono hobi mangan nyambe. Sing kono sering menang slot. Wih. Ya. Iya. Dimakan ngeraktir konco teko apa ning wayah yang ngono. Belum tentu doanya diterima. Cukup satu anak yang soleh saja. Wah, doanya tajam ke langit. Karena pasti anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Nah, bekas-bekas kebaikan kita itu ada pada anak kita, anak yang soleh. Tentu bisa jadi harapan kita adalah bahwa anak-anak kita itu lebih baik daripada kita. Lebih baik dalam arti yang luas, lebih baik pemahaman agamanya, lebih baik hafalan Qur'annya, lebih baik amal ibadahnya, semua. Makanya selalu orang tua kalau jok niru Bapak. ngono lah. Bapakmu ki wong bodoh li. Awakmu dadi wong sing Api. alim, sing soleh, sing apik. Ya bahasa umum dadi wong sing apik.
Tapi jangan kita ini kemudian menunjukkan aib-aib dosa masa lalu, nggak boleh. Le, bapakmu itu le, wis kadung bejat le, nggak boleh gitu. Bapakmu itu biyen ahli ngombe homer, topi kenceng sampai topi miring, topi bengkok, wis tak umbe apa. Nggak boleh kalau seperti itu ya. Cukup kita memotivasi agar anak itu lebih baik daripada kita. Jadi anak yang soleh itu lebih utama. Baik, kembali ke tafsir. Lanjut. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah langkah-langkah mereka menuju kepada amal ketaatan atau kemaksiatan. Al-aqdam. Al-aqdam apa? Langkah. Al-khutta, langkah kita ini ditulis oleh Allah Jalla wa'ala menuju ke tempat-tempat kebaikan, itu ditulis. Berapa langkah menuju ke tempat itu? Makanya yang ditulis itu Pak, lebih utama langkah kaki. Kalau ke masjid itu lebih utama kita datang dengan apa? Berjalan. Karena itu penghapus dosa. Sekalipun seluruh amal ibadah kita ditulis. Kita yakin semua ditulis, sakdanmu blending, itu ditulis. Tapi yang menghapus dosa itu adalah langkah kaki yang menghapus dosa. Tapi kalau hanya sekedar ditulis, banmu muter itu ya ditulis. Ditulis semuanya. Tapi tentu kita tidak sekedar untuk ditulis. Tapi penghapus dosa itu lebih utama. Maghfirah, ampunan. Dan itu yang disebut kafarah. Baca Tirmidzi 32-33. Malaikat-malaikat muqarrabun, mereka bertengkar tentang masalah kafarat ini. Suatu hari Rasulullah bermimpi didatangi oleh Allah. Rasul melihat Allah dalam mimpinya dalam bentuk yang indah sekali. Nggak bisa dilihat langsung Pak dengan mata kepala. Kalau Rasul bermimpi melihat Allah dan mimpi Rasul itu pasti benar. Dari Ibnu Abbas, silakan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tadi malam, Rabb tabaraka wa ta'ala menemuiku dalam bentuk yang paling bagus. Ibnu Abbas berkata, aku kira dia mengatakan kejadian itu dalam mimpi. Lalu Allah SWT berfirman, hai Muhammad. Ya Muhammad. Apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat itu bertengkar? Hal fi makhtasimul mala'ul a'la. Apa kau tahu tentang apa malaikat bertengkar? Apa jawab Nabi Muhammad? Beliau bersabda, aku tidak tahu. La. Ma'araftu, aku tidak tahu katanya. Kemudian, lalu Allah SWT meletakkan tangannya di antara dua bahuku atau tengkuku. Hingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua dadaku. Lagi-lagi sifat zat Allah, bahwa Allah punya tangan. Dalam mimpi itu Allah menyentuhkan tangannya ke antara dua pundak beliau. Sehingga terasa dingin menembus dada beliau. Kemudian, beliau pun bersabda, ketika itu aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ditanya yang kedua kalinya oleh Allah. Allah SWT berfirman lagi, wahai Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat itu bertengkar? Setelah itu apa jawab beliau? Aku menjawab, iya. Naam. Tentang apa? Beliau bersabda tentang kafarat. Fil kafarat. Tentang kafarat. Kafarat itu sama dengan kalau bahasa umum kita sekarang pemutihan. Penghapusan dosa. Nek pemutihan saiki penghapusan apa? Wah, pajak kae. Ya, penghapusan denda, ya kan? Pajaknya dihapus enggak? Enggak. Wah, penghapusan pajak cenai. Denda itu dihapus. Ini kafarat, penghapusan dosa. Tentang kafarat inilah malaikat bertengkar. Apa saja penghapusan dosa atau kafarat itu? Kafarat adalah diam di masjid setelah melakukan sholat. Al-muqsu fil masajid ba'da sholawat. Berdiam diri di masjid setelah sholat fardu. Duduk berdiam
zikir, mungkin baca Quran, mungkin dengarkan pengajian. Ojo lamcing, salam Lancing. duduk berzikir dulu. Syukur-syukur menunggu waktu salat berikutnya. Bisa nggak kira-kira ini? Terutama salat apa ke apa? Maghrib ke Isya, ini penghapusan dosa. Subuh nang zuhur, bisa nggak? Aduh. Di sana ini juraganmu kok dipecat loh. Tapi kalau itu dilakukan di Masjidil Haram waktu umroh, bisa nggak subuh sampai zuhur? Kemeruh. Lu bukan kemeruh, saya pernah ya, pasti pernah mengalami. Dan itu gampang, apalagi bulan Ramadan, 10 hari terakhir iktikaf, gak boleh bohong. Urusan mangan terus gak usah dipikiri di Masjidil Haram, ya kan? Keluar hanya untuk buang apa? Buang hajat saja. Duduk di masjid setelah sholat, itu penghapusan dosa. 2, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. ini dia. Al-masyu alal aqdam. Berjalan alal aqdam, dengan kaki, ilal jamaah, menuju ke sholat berjamaah. Tidak ada sholat berjamaah bagi laki-laki kecuali di mana? Masjid. Dan diusahakan berjalan alal aqdam, dengan kaki. Zaman Nabi sudah ada kendaraan ya? Halo? Ada unta, kuda, keledai, sudah ada kendaraan, tapi nggak akan dihitung itu kaki kuda dan kaki untanya. Kenapa? Yang dihitung adalah kaki orang yang sholat. Kuda nggak sholat, unta nggak sholat, makanya nggak dihitung. Yang dihitung itu orang yang sholat. Makanya kalau dia datang naik kuda, kakinya bergerak atau tidak? Nggak bergerak, nongkrong di atas punggung kuda. Yang gerak kakinya kuda, sementara nggak dihitung. Makanya banmu itu gak kira dihitung. Banmu muter itu gak dihitung. Maksudnya dihitung apa? Tidak akan dapat menghapus dosa. Kalau sekedar dicatat kebaikan, ya. Tapi kalau menghapus dosa, enggak. Karena dalilnya apa? Alal aqdam, dengan kaki. Dan ini berangkat atau pulang? Ilal jamaah, menuju jamaah. Berarti berangkat atau pulang? Berangkat. Makanya pulang nggak dihitung. Makanya nek mulai tumpah ono, nek budal tuntunan. Nek mobil surungan. Sopo gelem nyurung. Ngomong aku nyurung ke Surabaya ini. Ini penghapusan dosa. Dan yang ketiga apa itu? Dan menyempurnakan wudhu di waktu-waktu tidak disukai terkena air. Wa isbaghul wudu fil makari. Dan menyempurnakan wudhu di saat-saat yang dibenci. 3 inilah penghapusan dosa. Maka jika ini bisa dilakukan, apa kata Nabi? Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia hidup dengan baik, mati dengan baik. Iya. Faman fa'ala dzalik, siapa yang bisa melakukan 3 perkara itu, asya bi khairin, dia hidup baik. Famata bi khairin, matinya pun baik. Ingin mati husnul khotimah, salah satu ini caranya yang dilakukan. Berjalan menuju tempat sholat berjamaah, berdiam diri di masjid setelah sholat fardu, menyempurnakan wudhu di saat yang tidak disukai. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamun mubin, dan segala sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ada takdirul azali, ada takdir al-umri, ada takdir yaumi. Semua ketetapan takdir itu sudah tercatat jauh sebelum Allah menciptakan kita. Itulah takdir azali, dan dicatat kembali saat janin berusia 120 hari dalam rahim ibunya. Dan juga
yaitu tahunan atau takdirus sanawi ketika turunnya Lailatul Qadar, yaitu dicatat takdir selama 1 tahun dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya. Wallahu a'lam. Baik para bapak saudara sekalian, mungkin ini pembahasan kita pada malam ini. Antum nanti baca sendiri lengkapnya di tafsir Ibnu Katsir atau boleh tafsir yang lain yang direkom ya, itu tafsir Al-Qurtubi, juga tafsir At-Tabari atau tafsir As-Sa'di, silakan. Surah Yasin ayat 12. Bagaimana penjelasan tentang itu? Paling tidak apa yang saya sampaikan ini mewakili sebagian dari penjelasan mereka. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup dan kita sholat berjamaah, silakan kalau ada pertanyaan saya berikan waktu. Nggih, monggo. Ya, jadi boleh bersedekah kepada orang lain yang sholat munfarid agar dia sholat berjamaah minimal 2 orang. Boleh, baik diminta atau tidak diminta, diperbolehkan. Berarti sholatnya berapa kali dia? 2 kali kan? 2 kali. Sholat 2 kali seperti itu tidak masalah, karena membantu temannya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana Nabi pernah bertanya kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, apa yang kau lakukan jika para pembesar semua pada mengundurkan waktu sholat berjamaah pada saat waktu yang tepat?" Kata Abu Dzar, "Apa petunjuk engkau untuk kami, wahai Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? Buka Muslim, Mas, nomor 604. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya. Apa kata Abu Dzar? Rasulullah SAW bertanya. Apa katanya? Apa yang Anda lakukan jika semua pembesar atau pejabat negeri telah sama-sama mengundurkan sholat? Terjadi atau tidak? Para pembesar, pejabat mengundurkan waktu sholat dari waktunya. Jawabku, alasannya apa biasanya mengundur waktu sholat? Rapat, meeting, telekonferensi. Terus nanti aja kita jam 1, kita tuntaskan dulu rapatnya. Begitu kan? Nah, terus, apa kata Nabi? Jawabku, apa perintah Anda kepadaku? Jawab Rasulullah SAW. Salatlah kamu sendirian pada waktunya. Salatlah sendirian pada waktunya. Bos, izin bos. Kemana? Ke belakang. Dipikir yang jeding, padahal tapi salah apa enggak? Ke belakang. Bocor enggak? Enggak, ke belakang memang dia pipis, habis itu wudhu, habis itu sholat sendiri. Awal waktu. Lihurmatil wakti. Untuk apa? Menghormati waktu. Jangan suka menunda-nunda. Kemudian, jika kemudian engkau dapati pula berjamaah bersama-sama mereka, jika engkau mendapati mereka berjamaah, walaupun waktunya sudah mundur, apa perintah Nabi? Salat pula dan salatmu itu adalah sunnah, keuntungan bagimu. Maka salatlah bersama mereka. Yang satu dalam rangka fadilah waktu utama, yang satunya fadilah berjamaah. Maka salah satunya akan menjadi sunnah. Berarti berapa kali ini sholat? Boleh nggak? Boleh. Sampean di sodako bisa zikir,
Sampun buyar salate. Wes, waduh rek. Itu contoh orang beriman. Aku tak rewangi adu-adu pelayon nang rene. Tibake wis buyar gak oleh 17 aku. Allah enggak wong koyo ngono nangis mari. Kalau dia nangis berarti betul-betul orang beriman. Sayang kalau pahala itu lewat, ya kan? Ya cair ini. Ayo sholat di aku. Sampai imam ya tak komati. Maka salah satunya menjadi sunnah baginya. Nggak masalah, itu sedekah itu. Antum juga begitu, pulang ke rumah. Istri juga bisa sholat berjamaah sama kita. Makanya istri-istri yang pengen sholat berjamaah, nunggu suaminya pulang dari masjid. Asal dengan catatan, pulangnya nggak waktu suruh. Kok mulainya suruh? Ya, buyar sholatnya. Artinya udah hilang waktunya. Begitu selesai sholat, zikir sebentar, pulang. Pak wis jamaah nang masjid. Wis, Pak aku kepingin oleh pahala 17. Terus jenengan dadi imam, ngimami kula. Ayo wis gini. Mari ngono aja lali yo sarapane yo. Silakan. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Berjamaah. Berarti suaminya sholat berapa kali? 2 kali. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Setelah mereka sholat di Masjid Nabawi, karena dia pemimpin suatu kaum, kepala suku, itu sukunya menunggu datangnya dia dari sholat Masjid Nabawi. Dia pulang segera, memacu kudanya, sampai ke sukunya, dia mengimami sholat kaumnya. Seperti itu para sahabat dulu. Ini ada pertanyaan. Ya. Terus disiapno pirang dino. Suami saya selalu WA-an sama perempuan. Iki curhat apa takok ya? Apakah itu dikatakan selingkuh? Kalau menurut kamus bahasa Indonesia, kata-kata selingkuh itu artinya adalah menyembunyikan sesuatu. Kalau WA-an seperti ini sembunyi apa terang-terangan? Tahu ya ketoro ya. Sembunyi. Jadi kalau menurut definisi orang sirsiran, tahu sirsiran dari wong Jawa? Dari kata bahasa Arab sirrun artinya apa? Ngumpet. Apa? Rahasia-rahasiaan, sirsiran, ya ngumpet-ngumpetan, ya. Itu termasuk selingkuh atau tidak? Kalau menurut definisi kamus bahasa Indonesia itu selingkuh. Tapi konotasi selingkuh itu kadang buruk, sudah dianggap melakukan zina. Tidak mesti selingkuh zina. Tapi zina pasti selingkuh. Tapi kalau selingkuh belum tentu zina. Singiten mangan siang ambek wong wedok. Selingkuh atau tidak itu namanya? Kalau menurut kamu selingkuh. Lu aku lo gak apa-apa, aku mangan siang tok ambek koncoku. Konco SMA wingi kepethuk nang ane jauh suka reunian ini. Gara-gara CLBK, oh, cinta lama belum kelar, ya kan? Itu contoh termasuk di antara jalan-jalan menuju kepada perbuatan keji atau zina. Isi WA-nya itu selalu menanyakan, "Dek, apa kamu sudah makan? Istirahat, Dek, biar tidak sakit selama bubuk." Sok perhatian. Hampir setiap hari pagi, siang, malam WA-an seperti itu. Kadang ada yang sok alim mengingatkan, "Dek, sudah tahajud." Kayak itu, dewe apa? Dewe gurung karuan tahajud. Kadang-kadang sama, ada orang yang selalu ngingetin tahajud. Oh, tiap jam 3 selalu. Inilah saatnya tahajud, mari kita salat tahajud. Dewe mari nge-SMS tuh dulu. Ya. Ya, janganlah seperti itu.
daripada bapak selingkuh seperti ini, lebih baik gentleman, ya kan? Mah, aku seneng mbek wong wedok, aku harus kawin mbek dhek. Gentle lah itu. Gentle, masih mari ngono, kabeh nang omah diwali kabeh mbek bojone. Ya, tapi gentle, gak sembunyi-sembunyi. Gitu. Dadi wong lanang ojo wedi mbek menungso, wedi mbek Allah. Kalau seperti ini cermin orang itu takut kepada siapa? Halo? Takut kepada manusia. Nggak takut sama Allah. Kalau orang takut sama Allah, begitu kepingin nikah, nikah saja. Wih, aku senang dukur ngamuk apa? Kalau nggak mulai kan, ron Abu Juni ya, ojo di rumah no. Kalau ngerumah tak keruwes. Maaf ya. Kalau nikah itu kan sudah jelas. Tapi kalau yang seperti ini dosa luar biasa nggak? Apalagi sampai kejadian zina. Itu akan menutup seluruh keberkahan hidup kita. Tertutup keberkahan hidup kita kalau sudah sampai seperti ini. Kenapa? Apa? Sudah menyimpang dari peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kami akan berikan dia penghidupan yang sempit. Hidupnya sempit. Sempit jiwanya, sempit hatinya, sempit sandang pangane kuwabe disempitno. Makanya aja suka seperti ini. Antum harus gentle. Kalau memang nggak mampu untuk menikah lagi dan juga misalnya kecenderungan untuk seperti ini, maka caranya berpuasa dan minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Gitu. Dan tentu semua itu atas kemudahan dari Allah. Ustadz, saya mau tanya, sejak suami saya, kok suami terus nih? Sejak suami saya hijrah ke sunnah, selalu saja ingin berpoligami. Loh, kok nyambung? Sedang perekonomian keluarga kami masih kekurangan. Ya, kalau menurut konsep yang benar, justru perekonomian kurang itu dengan cara membuka peluang untuk datangnya rizki yang baru. Itu konsep yang benar. Ya, lah kenapa orang tidak memahami itu? Karena memang kurang dekatnya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Satu saja yang paling pokok dan mendasar. Karena dia nggak yakin. Antum nggak yakin. Kalau antum yakin, rizki itu akan datang dengan cara-cara yang Allah berikan. Melalui hadirnya anak. Melalui hadirnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Itu akan dibuka rizki. Tapi antum jangan sembarangan. Dan jangan sampai bicara tentang ta'addud kepada istri. Nggak boleh. Kalau istri belum siap, itu mau mbok bojoi. Pantangan bagi laki-laki. Ta'addud itu jangan dibicarakan. Ta'addud atau poligami itu dipelajari dan langsung dipraktekkan. Nggak usah dibicarakan. Wong nek sing kakian ngomong biasanya gak budal-budal. Delok ngolor ini ngomong, gak kira budal. Makanya ibu-ibu kalau suaminya sering ngomong poligami, justru ibu tenang. Alhamdulillah, tenang, gak kira budal, kakian ngomong. Justru lebih senang ibu-ibu kalau suaminya kepingin rabi meneh. Wah itu. Berarti apa? Dia nggak berani. Nggak berani. Sing bahaya itu sing meneng-meneng. Tapi belajar betul, moro-moro, nah itu. Karena memang begitu perintahnya. Jangan banyak ngomong tentang ini. Kalau istri belum siap, nggak boleh. Pantangan itu. Ya, karena ta'addud itu dipelajari ilmunya dan dipraktekkan, bukan banyak ngomong. Apakah istri harus mengizinkan suami berpoligami? Terserah. Mau mengizinkan boleh, tidak mengizinkan juga boleh. Terserah wanitanya. Yang jelas apa? Laki-laki poligami tidak wajib harus izin istri. Nggak ada mana. Perintahnya dari Nabi, nggak ada. Nggak ada.
Kecuali kalau antum nikahnya resmi. Nikahnya resmi ke penghulu baru ada surat izin. Surat izin itu resmi. Tapi kalau ta'adud sendiri, nggak ada perintah secara syar'i harus dapat izin istri. Enggak. Yang mestinya patut antum minta izin itu justru orang tua. Orang tua. Kenapa? Wong jihad aja harus izin siapa? Orang tua. Izin jihad itu harus izin orang tua. Makanya keliru itu. Keliru. Yang mana yang keliru? Yaitu pengadilan agama atau KUA keliru. Mestinya izin itu bukan dari istri. Izin itu dari siapa? Orang tua. Oh, kita jihad aja harus izin orang tua. Apalagi ini harus sekedar nikah. Nah, kalau izin sama orang tua itu bisa dua caranya. Sebelum atau sesudah. Nah, itu carane rek. Antum harus pinter-pinter. Wis, gak usah diomong, awas ngomong poligami maneh. Ya kan? Nek kakean ngomong berarti sampean memang niat gak poligami. Ustadz, saya pernah ditalak 2 kali sama suami. Astagfirullah. Iki tiba iki telu iki wong situ iki. Pertama kali ditalak saya memperbarui nikah. Loh. Saya memperbarui nikah. Yang memperbarui itu suami, bukan istri. Kalau ditalak berarti apa? Ada 2 kemungkinan. Rujuk. Kalau itu masih talak rejai. Dan talak rejai itu 2 kali kesempatannya. Talak rejai untuk rujuk itu kesempatannya 2 kali. Nah, rujuk itu ada 2. Kalau sudah lewat masa iddah 3 kali suci, maka tidak perlu bangun nikah lagi. Tapi kalau sudah lewat masa iddah 3 kali suci, tidak dirujuk-rujuk, baru ketika mau rujuk harus dengan akad baru dan mahar baru. Kalau dia mau rujuk setelah melewati masa iddah. Kalau nggak dirujuk-rujuk ya terserah. Terus 1 tahun kemudian suami menalak lagi. Berarti talak yang kedua. Terus terang, saya bukanlah wanita yang paham agama. Bahkan jauh dari kata solihah. Mohon penjelasannya tentang talak kedua. Apa saya memperbarui nikah saya seperti yang dulu? Mohon penjelasan. Kalau itu ditalak berarti nunggu yang aktif itu suami, yaitu merujuk apa enggak. Kecuali yang gugat cerai, gugat talak itu istri, namanya khulu. Suami nggak bisa merujuk. Kalaupun merujuk, itu ada aturan tersendiri. Karena khulu itu biasanya mengembalikan maharnya. Kalau dia memang sudah benci dengan suaminya, dia ingin pisah, nah dia harus mengembalikan, yaitu seluruh maharnya dulu. Baru setelah itu, terserah mau kembali atau tidak, tergantung si perempuan. Tiba ya aku khulu rek, getun aku. Rabi ambek wong lanang kaula kaya bojoku biyen. Makane wis pegatan ping 3. Kepingin balik mbek bojoku sing biyen. Begitu arep balik bojone wis rabi. Kira-kira tetap mau balik apa enggak? Ya terserah, itu pilihan hidupnya. Beda kalau yang nalak laki-laki, maka hak merujuk itu adalah hak laki sebagaimana hak mentalak. Makanya di sini para ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, yang pertama, mintalah kepada Allah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak bisa datang dari suami. Salah kalau ibu berharap kebahagiaan datang dari suami. Yang bisa memberikan kebahagiaan itu adalah Allah. Berdoa kepada Allah supaya diturunkan kebahagiaan. Apapun keadaan suami, yang penting istri tetap bahagia. Itu berat tapi memang. Senajan umpama sing lanang bejat,
Bisa nggak seorang istri bisa masuk surga? Bisa. Yang penting syaratnya 4 ini. Idza sallatil mar'a khamsaha, jika salat 5 waktunya dijaga. Wa shamat syahraha, puasa Ramadannya dijaga. Wa hassanat farjaha, memelihara kemaluan atau kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Yang penting dua bojo sebagai cantolan, sebagai sarana untuk taat. Kalau nggak punya suami, 4 ini kurang. Kalau nggak punya suami, sholat bisa, hubungannya dengan Allah. Puasa bisa, hubungannya dengan Allah. Memelihara kehormatan bisa, walaupun nggak punya suami. Tapi untuk syarat yang keempat, taat kepada suami, dengan dua bojo, syaratnya kurang. Jadikan suami itu sebagai sarana untuk taat, mendapatkan surga. Dan ini nggak bisa kecuali hanya perempuan dengan cara 4 ini. Instan masuk surga dengan cuma 4 syaratnya. Maka Nabi mengatakan, udkhulnal jannah min thamaniyatil abwabin syi'ti. Masuklah kau ke dalam surga wahai wanita dari 8 pintu surga yang kau mau, jika 4 ini dipenuhi syaratnya. Taat kepada suami selama perintah taatnya itu adalah tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau perintahnya sejalan dengan Islam, wajib sami'na wa ta'na. Wis asar apa turun ya. Nah iku wis setengah 6. Oh iya. Sami'na wa ta'na. Diperintah sholat, puasa dan sebagainya. Itu yang wajib. Yang sunnah juga begitu. Bahkan yang mubah, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan ditaati. Pengen pecel mediun dibelikan nggak Bu pecel mediun? Nang di nang jatuh nih, mosok nang kene gak ono. Nang Imam Syafi'i lho pecel mediun. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, kerjakan. Pegel pijetono, pijeti enggak Bu? Bu, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, sumpah yo, ayo mendem bareng yuk. Nang dikene dodol cukrik, pengen ngerasa lo berdua. Ditaati nggak? Boleh ditaati. Baik, sampai kira cukup. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.